Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Hayan Nur Fatah. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM akhir 051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai motor sizing according to mechanical load untuk mata kuliah mekatronika dan robotika. Kemudian, apa sih itu motor sizing? Nah, motor sizing sendiri ini adalah proses untuk menentukan ukuran dan spesifikasi motor yang sesuai dengan kebutuhan sistem mekanis. Kemudian, kenapa motor sizing itu penting? Nah, karena jika motornya terlalu besar, boros energi dan mahal. Kemudian, jika motor terlalu kecil, cepat panas dan akan mudah rusak. Pemilihan yang tepat meningkatkan efisiensi dan umur pemakaian motor itu sendiri. Kemudian ada contoh kesalahan pemilihan motor. Yang pertama, memakai motor kecil untuk konveyor besar, yang mana akan membuat motor itu sendiri tidak kuat sehingga mudah panas dan akan cepat rusak. Kemudian, menggunakan motor besar untuk kipas kecil, yang mana itu juga akan memboros energi dan juga mahal. Nah, selanjutnya yaitu faktor penentuan motor sizing. Ada beberapa faktor utama dalam memilih motor yang tepat. Yang pertama ada jenis beban mekanis, yaitu konstan torsinya, beban dengan torsi yang konstan, misalnya konveyor. Kemudian ada variabel torsi, beban dengan torsi yang berubah, misalnya kipas atau pompa. Kemudian ada konstan power atau beban dengan daya yang konstan, misalnya mesin perkapas. Kemudian yang kedua ada daya dan torsi yang dibutuhkan. Daya dan torsi yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan agar motor tidak bekerja terlalu berat ataupun boros energi. Yang ketiga ada kecepatan putaran atau RPM-nya. Nah, ini berpengaruh pada performa sistem mekanisnya. Contohnya, konveyor yang lambat butuh motor dengan RPM yang rendah. Selanjutnya ada perhitungan daya motornya itu sendiri. Rumus dasarnya dihitung menggunakan rumus P sama dengan T dikali omega, yang mana P sama dengan daya dengan satuan watt, kemudian T sama dengan torsi dengan satuan newton meter, kemudian ada omega sendiri yaitu kecepatan sudut, radius per second dihitung dengan omega sama dengan 2pi dikali RPM dibagi 60. Contoh perhitungannya, sebuah konveyor membutuhkan torsi 10 Newton meter dan berputar pada 1500 RPM. Maka yang pertama harus kita lakukan yaitu menghitung kecepatan sudutnya itu sendiri atau omeganya dengan memasukkan 2pi dikali 1500 dibagi 60 sama dengan 147 radius per second. Kemudian menghitung daya motornya itu sendiri. P yang sama dengan 10 dikali 157 sama dengan 1570 watt atau 1,57 kilowatt. Jadi motor yang dibutuhkan minimal 1,57 kilowatt. Nah, untuk kemudian ada pemilihan jenis motor. Yang pertama ada motor DC, yaitu cocok untuk kecepatan kontrol yang baik, kemudian digunakan dalam robotika dan kendaraan listrik, tapi kurang efisien dibanding dengan motor AC. Kemudian ada motor AC yang lebih efisien untuk industri dan digunakan dalam mesin industri, kipas, dan pompa. Nah, kekurangannya yaitu sulit dikontrol kecepatannya tanpa inverter. Yang ketiga ada motor servo dengan presisi tinggi untuk robotika maupun CNC, akan tetapi lebih mahal dan butuh controller khusus. Yang keempat ada motor stepper, digunakan untuk printer 3D, robot, dan mesin otomatis, serta memiliki kontrol posisi yang akurat. Contoh aplikasinya, motor yang digunakan dalam berbagai industri. Nah, ada pertama yaitu conveyor belt, memerlukan motor dengan torsi konstan untuk menjaga kecepatan barang di lini produksi. Yang mana untuk conveyor belt ini menggunakan biasanya di industri itu menggunakan motor AC. Kemudian ada mesin CNC menggunakan motor servo untuk memastikan pergerakan yang akurat pada pemotongan logam atau kayu. Jadi CNC itu sendiri kan untuk membuat sesuatu atau 3D printing itu kan memerlukan keakuratan yang mana hal itu bisa ditopang oleh motor servo. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.